Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang farmakoterapi skizofrenia. Berikut adalah anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Afni Mirlandari, yang kedua ada Charisatu Nawafila, yang ketiga ada Fadila Nurkarimah, yang kelima ada Habib Fatah Roniawan, yang keenam ada Nida Nurhidayah, yang ketujuh ada Raffi Firman Hakiki, dan yang terakhir ada Refli Kurnia Dewi. Saya Afni Mirlandari akan menjelaskan tentang definisi skizofrenia. Definisi skizofrenia menurut Feedback 2008. Skizofrenia berasal dari kata Yunani yang bermakna skizo, yang artinya terbagi atau terpecah, dan prenia yang artinya pikiran. Jadi, skizofrenia merupakan suatu penyakit yang mempengaruhi otak dan menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, emosi, gerakan, dan perilaku yang aneh serta terganggu. Selanjutnya, menurut Kaplan dan Sadok 2010, skizofrenia dapat didefinisikan sebagai suatu sindrom dengan variasi penyebab yang belum diketahui dan perjalanan penyakit yang luas, serta sejumlah akibat yang tergantung pada pengaruh genetik, fisik, dan sosial budaya. Selanjutnya, menurut Tipiro 2014, skizofrenia adalah salah satu gangguan kejiwaan yang mewakili dari pikiran yang tidak teratur dan aneh, delusi, halusinasi, pengaruh yang tidak pantas, dan gangguan fungsi psikososial. Etiologi menurut Tipiro 2014. Penyebab skizofrenia kemungkinan multifaktorial, yaitu kelainan patofisiologis multiple dapat berperan dalam menghasilkan fenotip klinis yang serupa, tetapi bervariasi yang kita sebut skizofrenia. Menurut model perkembangan saraf, skizofrenia berasal dari beberapa yang belum diketahui dalam gangguan rahim, yang mungkin terjadi selama trimester kedua kehamilan yang ditunjukkan dalam studi otak skizofrenia. Lesis skizofrenia ini dapat menyebabkan kelainan bentuk sel, posisi, simetri, konektivitas, dan secara fungsional terhadap perkembangan sirkuit otak yang tidak normal. Patofisiologi menurut Sadok 2015. Adanya ketidakseimbangan neurotransmitter di otak, terutama norepinefrin, serotonin, dan dopamin. Namun, proses patofisiologi skizofrenia masih belum diketahui secara pasti. Secara umum, penelitian telah menemukan bahwa skizofrenia dikaitkan dengan penurunan volume otak, terutama bagian temporal, termasuk mediotemporal, bagian frontal, termasuk substansia alba dan grisein. Patofisiologi skizofrenia. Menurut The Egyptian Journal of Hospital Medicine, Oktober 2017, volume 69 nomor 6, page 2640 sampai 2646. Patofisiologi yang pertama yaitu abnormalitas anatomi. Studi neuropatologis telah mencoba menghubungkan tanda-tanda skizofrenia dengan struktur atau fungsi wilayah dan sirkuit otak. Adanya reduksi halus pada materi abu-abu dan penyimpangan materi putih telah ditemukan di banyak area dan sirkuit otak. Penurunan materi abu-abu berkembang dengan periode penyakit, khususnya di lobus temporal, dan tampaknya terkait dengan pengobatan antipsikotik. Patofisiologi yang kedua yaitu neurotransmisi disfungsional. Menurut literatur farmakologis menghubungkan adanya disfungsi neurotransmisi dopaminergik pada awal gejala psikotik seperti delusi dan halusinasi yang terjadi pada kasus skizofrenia. Bukti dari farmakologi klinis, fisiologi telah merekomendasikan bahwa fungsi glutamatergik yang terganggu dapat menambah proses biologis pada beberapa fitur klinis dalam disfungsi kognitif spesifik. Salah satu anggapan bahwa disfungsi glutamatergik pada skizofrenia terkait dengan disfungsi parvalbumin positif
interneuron di dalam korteks cerebral dan hipokampus pada perubahan reseptor glutamat tipe NMDA. Neuron-neuron cepat ini menyebabkan produksi osilasi gamma yang penting untuk fungsi kognitif. Selanjutnya, disfungsi populasi neuron ini dapat menyebabkan defisit kognitif yang terlihat pada skizofrenia. Patofisiologi skizofrenia yang terakhir yaitu kaskade signaling terkait stres. Kaskade pensinyalan terkait stres untuk mengontrol perkembangan dan pemeliharaan konektivitas sinapsis, terutama yang melibatkan proses inflamasi dan stres oksidatif, mikroglia yang terlibat dalam pelestarian dan penghancuran sinaptik, khususnya pemangkasan sinaptik pada masa remaja, dan kompleks histokompatibilitas utama 1 dan sistem komplement yang menyiratkan plastisitas sinaptik. Selain itu, peningkatan dari interneuron parvalbumin positif yang rentan terhadap stres oksidatif yang juga dapat mengganggu pembentukan dan pelestarian mielinisasi. Setelah ini, kita akan membahas tentang gambaran klinis dari skizofrenia. Gambaran klinis dari skizofrenia menurut Dipiro 2014 adalah episode psikotik pertama dapat terjadi secara tiba-tiba dengan beberapa gejala premorbid atau biasanya dapat didahului dengan perilaku yang ditarik, mencurigakan, dan aneh atau skizoid. Selama episode psikotik akut, pasien kehilangan kontak dengan kenyataan, dan dalam arti tertentu, otak menciptakan realitas palsu untuk menggantikannya. Gejala psikotik akut dapat mencakup halusinasi, terutama suara-suara pendengaran, delusi atau keyakinan salah tangkap, dan gagasan pengaruh atau keyakinan bahwa tindakan seseorang dapat dikendalikan oleh pengaruh eksternal. Menurut Dipiro 2014, gambaran klinis skizofrenia yaitu ketika episode psikotik akut sembuh, pasien biasanya memiliki fitur residual. Ini adalah poin penting dalam membedakan skizofrenia dari gangguan psikotik lainnya. Meskipun gejala residual dan keparahannya bervariasi, pasien dapat mengalami kesulitan dengan manajemen kecemasan, kecurigaan, dan kurangnya kemampuan motivasi, wawasan, dan penilaian. Selanjutnya ada pengulangan skizofrenia. Pengulangan skizofrenia yang pertama yaitu skizofrenia paranoid yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memenuhi kriteria skizofrenia. Yang kedua, halusinasi dan atau paham harus menonjol. Halusinasi yang dimaksud yaitu halusinasi auditori yang memberi perintah atau auditorik yang berbentuk tidak verbal, halusinasi pembawaan atau pengecapan rasa atau bersifat seksual, paham dikendalikan, dipengaruhi pasif atau keyakinan dikejar-kejar. Yang ketiga, gangguan afektif, dorongan kehendak, dan pembicaraan serta gejala katatonik relatif tidak ada. Penggolongan skizofrenia yang kedua yaitu skizofrenia hebephrenic yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memenuhi kriteria skizofrenia. Yang kedua, pada usia remaja dan dewasa muda atau 15-25 tahun. Yang ketiga, kepribadian premorbid seperti pemalu dan senang menyendiri. Yang keempat, gejala bertahan 2-3 minggu. Yang kelima, gangguan afektif dan dorongan kehendak serta gangguan proses berpikir umumnya menonjol. Perilaku tanpa tujuan dan tanpa maksud. Preokupasi dangkal dan dibuat-buat terhadap agama, filsafat, dan tema abstrak. Yang keenam, perilaku yang tidak bertanggung jawab dan tak dapat diramalkan, menersim, cenderung senang menyendiri, perilaku hampa tujuan dan hampa perasaan. Yang ketujuh, afek dangkal dan tidak wajar.
Cekikikan, puas sendiri, senyum sendiri, atau tingkap tinggi hati, tertawa menyeringai, mengibuli secara bersenda gurau, keluhan hipokondriakal, dan ungkapan kata diulang-ulang. Yang kedelapan, proses pikir disorganisasi, pembicaraan tak menentu, inkoheren. Penggolongan skizofrenia yang ketiga yaitu skizofrenia katatonik, yang memiliki ciri yang pertama memenuhi kriteria diagnosis skizofrenia, yang kedua stupor atau amat berkurang reaktivitas terhadap lingkungan, gerakan atau aktivitas spontan atau mutisme, yang ketiga gaduh gelisah atau tanpa aktivitas motorik tak bertujuan tanpa stimuli eksternal, yang keempat menampilkan posisi tubuh tertentu yang aneh dan tidak wajar, serta mempertahankan posisi tersebut. Yang kelima, negativisme atau perlawanan terhadap perintah atau melakukan ke arah yang berlawanan dari perintah. Yang keenam, rigiditas atau kaku, fleksibilitas krea, yaitu mempertahankan posisi tubuh dalam posisi yang dapat dibentuk dari luar. Yang kedelapan, komandan otomatis atau patuh otomatis dari perintah, dan pengulangan kata-kata serta kalimat. Yang kesembilan, diagnosis katatonik dapat tertunda jika diagnosis skizofrenia belum tegak karena pasien yang tidak komunikatif. Penggolongan yang selanjutnya ialah skizofrenia tak terinci. Skizofrenia ini memenuhi kriteria umum diagnosis skizofrenia. Kemudian tidak paranoid, hepafrenik, katatonik. Yang ketiga tidak memenuhi skizofren residual atau depresi pasca skizofrenia. Penggolongan yang kelima ialah skizofrenia pasca skizofrenia atau F24. Skizofrenia ini memenuhi kriteria umum diagnosis skizofrenia selama 12 bulan terakhir ini. Kemudian, yang kedua, beberapa gejala skizofrenia masih tetap ada atau tetapi tidak lagi mendominasi gambaran klinisnya. Yang ketiga, gejala-gejala depresif menonjol dan mengganggu, memenuhi paling sedikit kriteria untuk episode depresif, dan telah ada dalam kurun waktu paling sedikit 2 minggu. Apabila pasien tidak menunjukkan lagi gejala skizofrenia, diagnosis menjadi episode depresif. Bila gejala skizofrenia masih jelas dan menonjol, diagnosis harus tetap salah satu dari subtipe skizofrenia yang sesuai. Skizofrenia yang selanjutnya ialah skizofrenia residual. Skizofrenia ini gejalanya negatif dari skizofrenia yang menonjol, misalnya perlambatan psikomotorik, aktivitas yang menurun, efek yang menumpul, sikap pasif, dan ketiadaan inisiatif, kemudian kemiskinan dalam kuantitas atau isi pembicaraan. Komunikasi nonverbal yang buruk seperti dalam ekspresi muka, kontak mata, modulasi suara, dan posisi tubuh, perawatan diri, dan kinerja sosial yang buruk. Yang kedua, sedikitnya ada riwayat satu episode psikotik yang jelas di masa lampau yang memenuhi kriteria untuk diagnosis skizofrenia. Yang ketiga, sedikitnya sudah melewati kurun waktu 1 tahun di mana intensitas dan frekuensi gejala yang nyata seperti waham dan halusinasi telah sangat berkurang atau minimal dan telah timbul sindrom negatif dari skizofrenia. Yang keempat, tidak terdapat dementia atau gangguan otak organik lain, depresi kronis, atau institusionalisasi yang dapat menjelaskan disabilitas negatif tersebut. Skizofrenia simplex atau diagnosis skizofrenia ini sulit dibuat secara meyakinkan karena tergantung pada pemantapan perkembangan yang berjalan perlahan dan progresif, dari mulai gejala yang negatif dan skizofrenia residual tanpa didahului riwayat halusinasi,
waham atau manifestasi lain dari episode psikotik. Kemudian disertai dengan perubahan-perubahan perilaku pribadi yang bermakna, bermanifestasi sebagai kehilangan minat yang mencolok, tidak berbuat sesuatu tanpa tujuan hidup dan penarikan diri secara sosial. Yang kedua, skizofrenia simplex ini gangguan yang kurang jelas gejala psikotiknya dibandingkan subtipe skizofrenia lainnya. Skizofrenia yang selanjutnya ialah skizofrenia yang bersifat dengan perasaan yang tidak nyaman, tidak enak, tidak sehat pada bagian tubuh tertentu, gangguan skizofreniform, YTI. Yang terakhir ialah skizofrenia tak spesifik. Skizofrenia ini merupakan tipe skizofrenia yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam tipe yang telah disebutkan. Nah, ini yang terakhir yaitu ada farmakoterapi dari skizofrenia. Ini merupakan hal yang paling penting dalam materi kali ini, yaitu farmakoterapi atau pengobatannya. Dimana pengobatan skizofrenia yaitu menggunakan antipsikotik atau obat antipsikotik. Dimana antipsikotik merupakan sekelompok obat yang menghambat reseptor dopamin tipe D2. Indikasi utama untuk pemakaian obat adalah terapi skizofrenia dan gangguan psikotik lainnya. Kemudian ada dua kelompok obat antipsikotik, yaitu first generation antipsikotik atau FGA dan juga second generation antipsikotik atau SGA, atau biasa disebut yang first generation itu golongan tipikal dan yang second generation itu golongan atipikal. Baik antipsikotik generasi pertama ataupun generasi kedua dan pengecualian clozapine adalah agen lini pertama dalam pengobatan skizofrenia. Tidak ada kriteria absolut yang membedakan atipikal dari tipikal, dan tidak ada definisi yang diterima secara universal untuk antipsikotik atipikal. Oleh karena itu, antipsikotik generasi kedua adalah istilah yang lebih tepat. Antipsikotik adalah kemampuan obat untuk menghasilkan respon antipsikotik dengan sedikit atau tanpa efek samping ekstrapiramidal akut. Jadi, ini ada dua golongan dari antipsikotik, yaitu first generation atau tipikal dan second generation atau atipikal. Yang membedakan apa sih? Kalau first generation yaitu antipsikotik yang mempunyai aksi untuk memblok reseptor dopamin. Namun second generation yaitu menghambat reseptor 5-HT2 serotonin dan juga memiliki efek blokade pada reseptor dopamin yang rendah. Kemudian pada first generation itu gejala ekstrapiramidalnya tinggi dan pada second generation itu gejala ekstrapiramidalnya rendah. Contohnya kalau yang first generation itu chlorpromazine, kalau yang second generation itu ada olanzapine. Nah, kita lanjut, kok ada antipsikotik tipikal dan ada antipsikotik atipikal, itu buat apa itu? Nah, antipsikotik tipikal itu efektif untuk mengatasi gejala positif, dan antipsikotik atipikal efektif untuk mengatasi gejala positif maupun negatif. Di mana dalam skizofrenia itu ada positif and negatif simptom atau gejala positif dan gejala negatif. Di mana kalau yang positif ditandai dengan yang pertama halusinasi, sudah jelas ya. Lalu ada juga delusi,
Kemudian ada disorganized talk and nonsensical speech. Jadi senangnya ngomong ngacau. Kemudian ada bizarre behavior atau memiliki perilaku yang kacau juga, ataupun perilaku yang aneh. Kemudian ada gejala negatif, yaitu yang pertama ada flat affect atau no emotion showing in the face. Jadi flat ya, datar, tidak ada muka-muka yang menunjukkan suatu emosi apapun. Kemudian reduce social interaction atau tidak mengurangi interaksi sosial atau bahkan tidak berinteraksi sosial. Kemudian anhedonia atau tidak merasakan suatu ketenangan. Kemudian ada avolition, jelas sekali ini ya, less motivation, inisiasi, focus on test. Kemudian alogia, ini yang sangat membedakan dengan yang sebelumnya. Kalau yang pada gejala positif itu ngomongnya kacau atau sering ngomong aneh, ngomong sendiri. Pada negatif malah tidak ngomong, diem saja. Kemudian katatonia atau movingless. Kalau pada yang gejala positif perilakunya aneh, menunjukkan perilaku aneh. Kalau pada gejala negatif malah cenderung diam, tidak melakukan suatu movement ya berarti. Ada antipsikotik tipikal atau first generation antipsikotik atau generasi pertama antipsikotik. Yang pertama ada chlorpromazine dengan nama dagang thorazine dengan dosis awal 50-150 mg per hari dengan dosis kisaran harian 300-1000 mg per hari. Most weight gain among atau kebanyakan kenaikan berat badan. Yang kedua, fluphenazine atau nama dagang prolixin dengan dosis awal 5 mg per hari dengan dosis kisaran harian 5-20 mg per hari. Kemudian ada haloperidol dengan nama dagang Haldol dengan dosis awal 2-5 mg per hari dengan dosis kisaran harian 2-20 mg per hari. Hager dropout rate in first episode. Kemudian loxapine dengan nama dagang Loxiten dosis awal 20 mg per hari dengan dosis kisaran harian 50-150 mg per hari. Selanjutnya, loxapine inhaled dengan nama dagang Adsuf dengan dosis awal 10 mg per hari dengan dosis kisaran harian 10 mg per hari dan maksimum digunakan itu 10 mg per 24 jam dengan program khusus REMS. Perpenazine dengan nama dagang Trilafon dosis awal 4-24 mg per hari dengan dosis kisaran harian 16-64 mg per hari. Thioridazine dengan nama dagang Melaril dengan dosis awal 50-150 mg per hari dan dosis kisaran harian 100-800 mg per hari. Perpanjangan QTC yang signifikan. Thiotixine dengan nama dagang Navan dengan dosis awal 4-10 mg per hari
dengan dosis kisaran harian 4-50 mg per hari. Yang terakhir ada trifluoperazine dengan nama dagang stelazine dengan dosis awal 2-5 mg per hari dan dosis kisaran harian 5-40 mg per hari. Ada antipsikotik atipikal atau second generation antipsikotik atau generasi kedua dari antipsikotik. Yang pertama ada aripiprazol dengan nama dagang Abilify dengan dosis awal 5-15 mg per hari dan dosis kisaran biasa 15-30 mg per hari. Kemudian azenapin dengan nama dagang Sapris, dosis awal 5 mg dan dosis kisaran biasa 10-20 mg per hari dan hanya digunakan untuk pemakaian sublingual. Selanjutnya ada clozapine dengan nama dagang Clozaril dengan dosis awal 25 mg per hari dan dosis kisaran biasa 100-800 mg per hari. Periksa kadar plasma sebelum melebihi 600 mg. Kemudian ada iloperidon atau dengan nama dagang Fanapt dengan dosis awal 1-2 mg per hari dan dosis kisaran biasanya itu 6-24 mg per hari. Metabolisme lambat dalam CYP2D6. Selanjutnya ada lurasidon dengan nama dagang Latuda, dosis awal 20-40 mg dengan dosis kisaran biasa 40-120 mg per hari. Selanjutnya ada olanzapine dengan nama dagang Zyprexa, dosis awal 5-10 mg per hari dengan dosis kisaran harian 10-20 mg per hari. Avoid in first episode because of weight gain. Kemudian paliperidon, nama dagang Invega dengan dosis awal 3-6 mg per hari, dosis kisaran harian biasa 3-12 mg per hari. Ketersediaan hayati akan meningkat ketika diberikan bersamaan dengan makanan. Selanjutnya ada quetiapine dengan nama dagang Seroquel dengan dosis awal 50 mg per hari dan dosis harian biasa 300-800 mg per hari. Selanjutnya ada risperidon dengan nama dagang Risperdal, dosis awal 1-2 mg per hari dan dosis harian kisaran biasa 2-8 mg per hari. Yang terakhir ada Ziprasidon dengan nama dagang Geodon, dosis awal 40 mg per hari dan dosis kisaran biasa 80-160 mg per hari. Take with food atau gunakan bersamaan dengan makanan. Selanjutnya, ada algoritma farmakoterapi dari skizofrenia. Ada 5 tahap. Tahap yang pertama adalah lini pertama monoterapi dengan second generation antipsikotik. Jika menunjukkan pasien sedikit atau tidak ada respon, ia harus melanjutkan ke tahap yang kedua, yang terdiri dari monoterapi dengan baik second generation antipsikotik lain atau first generation antipsikotik. Jika masih tidak ada respon, pasien harus pindah ke tahap yang ketiga, yang terdiri dari monoterapi clozapine dengan pemantauan dari sel darah putih atau WBC count. Jika agranulositosis terjadi, clozapine harus discontinued. Jika tahap 3 terapi gagal untuk memperoleh respon, pasien harus melanjutkan ke tahap yang keempat,
yang menggabungkan clozapine dengan first generation antipsikotik, seorang second generation antipsikotik, atau terapi elektrokonvulsif. Jika pasien masih tidak menunjukkan respon terhadap pengobatan, kemudian menggunakan tahap yang kelima, panggilan untuk monoterapi dengan first generation antipsikotik atau second generation antipsikotik yang belum pernah dicoba. Clozapine tidak dianjurkan karena risiko agranulositosis. Second generation antipsikotik biasanya lebih disukai daripada generasi pertama antipsikotik atau biasa disebut dengan tipikal atau first generation antipsikotik karena mereka dikaitkan dengan gejala ekstrapiramidal lebih sedikit. Namun, second generation antipsikotik cenderung memiliki efek samping metabolik seperti berat badan, hiperlipidemia, dan DM atau diabetes mellitus. Efek samping ini dapat berkontribusi pada peningkatan risiko mortalitas kardiovaskular diamati pada pasien skizofrenia. Kemudian ini ada contoh kasus dari pasien skizofrenia dengan umur 22 tahun, keluhan, bicara sendiri, dan tertawa sendiri. Riwayat, 3 tahun yang lalu dia dibawa ke rumah sakit di HQ, Faisalabad ketika obat antipsikotik diresepkan untuknya. Tetapi dia bertahan pada regimen hanya selama 1 tahun, dan kemudian menunjukkan ketidakpatuhan terhadap pengobatannya. Data pemeriksaan laboratorium atau blood pressure atau tekanan darah 110/70 dengan suhu 98 derajat Fahrenheit, denyut nadi 63 denyut per menit, pemeriksaan kondisi mental, ada delusi, halusinasi, tidak dapat berbicara, dan perilaku tidak teratur. Diagnosa skizofrenia. Obat, yang pertama ada aripiprazol, yang kedua ada clonazepam, yang ketiga ada sesi psikoterapi setiap 2 minggu. Intervensi, pasien diresepkan tablet 10 mg yang disarankan untuk diminum 1,5 tablet sekaligus. Alih-alih itu, merek alternatif aripiprazol 15 mg dapat diresepkan untuk menyelesaikan masalah kepatuhan. Learning point, pasien skizofrenia sering menunjukkan ketidakpatuhan terhadap pengobatan mereka, sehingga regimen dosis yang disederhanakan harus dirancang untuk mereka. Selain sesi psikoterapi pasien, juga mendidik keluarga pasien untuk memastikan bahwa dia minum obat. Jika pasien tidak patuh, dapat antimikrotik intramuskular dapat diberikan untuk mencegah kekambuhan episode psikotik. Sekian presentasi dari kelompok 3. Maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.